Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di channel video tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial yang kedua terkait dengan Microsoft Office Word 2016. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengenalan dan settingan pada dokumen atau settingan pada kertas. Nah, selanjutnya kita coba buat video tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi. Oke, jadi langsung saja kita buka. Jadi dalam pembuatan daftar isi ini ada beberapa cara sebenarnya. Saya akan memperlihatkan. Oke, yang pertama, ingat pastikan bahwa ruler ini sudah aktif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mengaktifkan ruler, view, kemudian klik ruler ini. Karena ini adalah mistar untuk pembatas antara nanti teks atau naskah yang akan kita buat pada daftar isi. Oke, cara yang pertama untuk membuat daftar isi, boleh kita manfaatkan yang namanya tabs. Caranya, kita langsung saja, umpama kata pengantar. Kemudian di sini ada moto, kemudian sini bab 1 seumpama. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Cara yang pertama, boleh kita ketikkan semua subbab atau bab yang ada pada dokumen yang akan kita buatkan daftar isi, atau boleh juga satu dulu. Nah, kita coba yang pertama ini, kita buat semua seperti ini, kemudian kita buatkan titik-titik di sini secara otomatis, ya. Nah, kalau secara manual tinggal seperti ini, tekan titik-titik seperti ini. Nah, ini kan repot, kemudian lama prosesnya. Pertama, kita pilih pada file tab. Di sini ada file tab home, kemudian pilih pada bagian paragraf. Nah, selanjutnya muncul pop-up paragraf seperti ini. Kita pilih tabs pada bagian bawah pojok kiri. Nah, kemudian muncul seperti ini. Pada tab stop position artinya di mana akan berakhir titik-titik itu nantinya. Nah, di sini kebetulan rulernya 1, 2, 3 sampai dengan 15 sampai 16 ya. Nah, kita coba 15 atau sampai 16 di sini ya. 16 cm. Oke. Jadi tergantung daripada nilai yang tercantum pada ruler, karena terkadang tidak semua sama di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih center, kemudian pilih yang nomor 2 ini adalah jenis daripada titik-titiknya nanti. Kemudian pilih set, kemudian pilih OK. Nah, selanjutnya kursor kita tinggal arahkan di sini, kemudian tekan tab. Maka dia secara otomatis akan membuat titik-titik seperti ini sampai di 16 cm. Karena yang kita isi tadi adalah 16 cm. Jika 15, maka dia hanya lurus di sini. Nah, oke, selanjutnya tinggal kita arahkan kursor ke sini. Sorry ya, maaf. Harusnya, ya ini ya, harusnya kita blok semua supaya nanti dia otomatis. Nah, kalau yang aktif tadi hanya satu, maka hanya satu sub saja yang akan otomatis memberikan titik seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Kita blok, kemudian pilih paragraf, tabs. Nah, kemudian di sini berapa tadi? 16, kemudian center, nomor 2, kemudian set, kemudian OK. Artinya bahwa semua yang terseleksi ini sudah kita format secara otomatis. Oke, kita tinggal tuliskan nilai atau nomor halamannya seperti ini. Oke,
Nah, kemudian tab, oke. Nah, kemudian yang kedua, boleh kita gunakan cara hanya menuliskan satu sub saja, kemudian nanti kita rapikan semua di sini lurus. Oke. Oke, saya hapus dulu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, umpama seperti ini. Jadi satu sub saja kita setting dulu. Kemudian kita batasi di sini. Klik satu kali. Kemudian kita tab. Ini kita blok. Adanya nanti titik-titiknya ini mulai dari sini. Sub berikutnya nanti mulai dari sini, jadi semua lurus. Kemudian pilih paragraf, tabs, jadi sudah ada dua, ada 5,5 yang ini, 16 nanti yang sudut, dan oke. Nah, enter, boleh titik 2 supaya rapi. Oke, seperti itu cara yang kedua. Kemudian selanjutnya kita pakai cara yang ketiga. Ini cocok kita gunakan ketika kita membuat daftar isi pada skripsi ataupun TPA. Ini saya close dulu. Nah, ini sudah saya siapkan filenya seperti ini. Kita coba buat daftar isi secara otomatis, kemudian nanti dia berfungsi juga sebagai hyperlink. Yang pertama, pastikan ada dokumen kosong atau paragraf kosong yang kita siapkan. Oke, selanjutnya kita tekan Ctrl V, bukan Ctrl V, Ctrl F, Ctrl F seperti ini, hingga muncul navigasi seperti ini. Di sini ada 3 menu, ada heading, kemudian ada efek, ada result. Kita pilih yang heading. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih sub-sub yang akan kita masukkan ke daftar isi. Pertama, motto. Nah, kita blok seperti ini. Kemudian pada file tab kita aktifkan. Nah, di sini ada style seperti ini. Nah, kita pilih heading 1. Nah, ketika kita sorot seperti ini, maka secara otomatis akan berpindah di sisi kiri. Nah, olehnya itu kita tidak boleh klik kiri. Kalau kita klik kiri, maka ini akan berpindah di sisi kiri. Oke, kita arahkan kursornya seperti ini, kemudian kita klik kanan. Kemudian pilih update heading to match selection. Oke, nanti sehingga dia akan masuk secara otomatis di bagian navigasi headingnya, ya. Kemudian selanjutnya, nah di bagian abstrak kita tinggal klik kiri saja otomatis, ya. Nah, seperti ini. Oke, Anda bisa lihat di sini ada ini harusnya lurus. Sini kita hapus dulu supaya kita rata tengahkan lagi. Oke, ini sudah tengah, maka dia akan lurus seperti ini. Selanjutnya di kata pengantar kita tinggal klik kiri, kemudian daftar isi juga kita klik kiri, ini heading 1 ya. Kemudian
bab 1 sama lurus. Kemudian latar belakang masalah. Nah, ini karena dia adalah bagian sub dari bab ini, maka kita pilih heading 2 ya. Sama tadi, klik kanan, kemudian update to heading 2 to match selection. Maka secara otomatis dia akan mengarah pada bagian sub bab 1 ini. Ini tidak lurus dengan bab satunya karena dia termasuk sub anaknya ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini harus otomatis, ini kita hapus dulu karena dia pengumumannya secara manual. Ini harus secara otomatis. Kita tinggal arahkan seperti ini, kemudian kita pilih format pointer, kemudian kita klik di sini, maka secara otomatis 1.2 tebal juga harusnya tebal ya. Oke. Ini selangkah saja. Selanjutnya kita buat bab 3, bab 2 sorry. Oh, ini satu ya, saya kasih lihat dulu caranya. 1.12 semuanya. Nah, ini 1.2 ada turunannya 12.1, sehingga ini tidak akan boleh lurus di daftar isi. Harusnya dia nanti akan masuk di sub 1.2 ini. Berarti kita blok, kita pilih heading 3 ya. Klik kanan, update heading 3 to match selection. Nah, sehingga dia seperti ini. Ini juga kita tinggal klik heading 3. Selanjutnya, nah ini. Berarti saya lanjut supaya lebih cepat di bab 2. Nah, ini bab 2. Berarti saya pilih heading 1. Oke. Kemudian dia punya subbab seperti ini. Kita blok seperti ini. Kemudian, nah, ketika kita memilih heading 2, maka dia secara otomatis akan mengikut pada sub bab 1 1.3 di sini karena kita pilih heading 2. Ya, kalau kita pilih heading 3, maka dia akan mengikut di sini 12.2. Sehingga kita harus buatkan tersendiri. Caranya kita tinggal blok, kemudian kita pilih ini, kemudian pilih create style, kita pilih sub bab 2, kemudian oke. Sorry, salah ya. Saya hapus dulu. Ini kita remove for style, pilih, kemudian klik style sub bab 2, kita pilih modify ya. Oh, sudah ada namanya, sub 2 titik saja ya, seperti ini. Nah, ingat namanya sub bab 2 titik, ada titiknya ya, karena tadi sudah ada sub bab 2. Kemudian di sini kita pilih heading 2 ya, karena kita mau sejajarkan dengan 1.1 ini. Ini kan tadi menggunakan heading 2. Kecuali kita mau sejajarkan ini, berarti kita pilih heading 3. Selanjutnya untuk formatnya ada Arial, jenis hurufnya, kemudian ukurannya 12 bold, ketebalannya oke. Kemudian rata tengah, kemudian pilih oke. Nah, maka secara otomatis kita pilih sub bab 2 titik. Ini kita blok. Berarti yang salah. Ini saya hapus dulu ya, supaya delete. Ini sebab 2 saya delete.
kemudian ini kita rubah dulu formatnya, sabar ya, ntar kita samakan dulu, kemudian kita pertebal. Oke, pertama kita blok, kemudian pilih ini, kemudian create style, kemudian di sini sub bar 2, kemudian modify, ini judulnya subbab 2, kemudian paragrafnya kita pilih heading 2. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis subbab 2 sudah jadi di sini. Kemudian secara otomatis juga akan membentuk sub pada bagian bab 2 ini. Nah, tinggal kita arahkan ke bagian sini, kemudian pilih subbab 2, kemudian ini. Oke. Nah, ini bukan hanya sekedar membuat satu daftar isi, tapi juga sebagai hyperlink ya. Jadi kita tidak bingung lagi ketika ingin memanggil abstrak, tinggal kita mengklik abstrak, maka secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke bagian abstraknya, ke bab 1, juga ya. Rumusan masalah ya otomatis mengarahkan kita ke bagian rumusan masalah. Ini sangat bagus kita gunakan ketika membuat skripsi. Jadi kita tidak bingung ketika ingin mengedit. Nah, tinggal mengetik pada bagian heading ini. Nah, selanjutnya gimana cara menerapkan daftar isinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah siapkan dokumen kosong seperti ini. Kemudian kita aktifkan pada dokumen tersebut. Kita pilih reference ya. Kemudian pilih table of content. Nah, ini kita tinggal memilih ini saja ya, heading 1. Nah, maka secara otomatis dia akan membuatkan paragraf seperti ini. Bukan paragraf, daftar isi seperti ini. Kita tinggal merubah judul daftar isi. Tanda tengahkan, kita pertebal, ganti warna hitam. Kemudian Anda mau atur jarak spasinya, seperti ini. Oke, jadi itu 3 cara yang boleh kita lakukan ketika membuat daftar isi. Namun sarannya adalah ketika filenya banyak, saya sarankan memakai cara yang ketiga ini. Karena ini bukan hanya sekedar membuat daftar isi, tapi ini sudah membuat satu hyperlink secara otomatis. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini membuat daftar isi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.